Shalom, perkenalkan nama saya Medita Sanifini. Saya dari kelas A program studi pendidikan agama Kristen semester 4. Melalui video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran berbasis masalah. Yaitu yang pertama, pengertian strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran yang inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar menjadi aktif kepada peserta didik, dan model pembelajaran ini didasarkan pada prinsip menggunakan masalah yang ada di dunia nyata yang bertujuan agar siswa dapat memilih kemandirian dalam menghadapi masalah yang ada. Yang berikut ciri-ciri strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Adapun komponen-komponen pembelajaran berbasis masalah diantaranya adalah yang pertama, permasalahan autentik. Yang kedua, fokus interdisipliner. Yang ketiga, pengamatan autentik. Yang keempat, produk. Yang kelima, kolaborasi. Konsep dasar pembelajaran berbasis masalah yaitu yang pertama, guru bertujuan agar peserta didik tidak hanya mengetahui dan hafal materi pembelajaran saja, tetapi juga mengerti dan memahaminya. Yang kedua, guru menginginkan agar peserta didik memecahkan masalah dan membuat kemampuan intelektual siswa bertambah. Yang ketiga, guru menginginkan agar peserta didik dapat bertanggung jawab dalam belajarnya. Yang keempat, guru menginginkan agar peserta didik dapat menghubungkan antara teori yang dipelajari di dalam kelas dan kenyataan yang dihadapinya di luar kelas. Yang kelima, guru bermaksud mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan, mengenal antara fakta dan pendapat, serta mengembangkan kemampuan dalam membuat tugas secara objektif. Yang berikut tujuan pembelajaran berbasis masalah. Tujuan dari penggunaan model pembelajaran berbasis masalah adalah siswa mampu berpikir kritis terhadap suatu masalah, mampu menyelesaikan masalah dengan mandiri, dan mampu menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Siswa juga diharapkan mampu menemukan berbagai pemecahan dalam masalah yang dihadapi, agar siswa itu benar-benar paham akan masalah yang dihadapi. Penerapan pembelajaran berbasis masalah, yaitu pembelajaran berbasis masalah dapat diterapkan dan dimulai dengan melakukan kerja kelompok antara peserta didik. Peserta didik menyelidiki sendiri, menemukan permasalahan, kemudian menyelesaikan masalah di bawah petunjuk fasilitator atau guru. Pembelajaran berbasis masalah menyarankan kepada peserta didik untuk mencari atau menemukan sumber-sumber pengetahuan yang relevan. Pembelajaran ini membantu peserta didik untuk proses inovasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Secara umum, langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah ini adalah yaitu yang pertama, menyadari masalah, yang kedua, merumuskan hipotesis, yang ketiga, merumuskan masalah, yang keempat, mengumpulkan data, dan yang kelima, menguji hipotesis, yang keenam, menentukan pilihan penyelesaian. Dan berikut contoh penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, yaitu sebelum memulai proses
belajar mengajar di dalam kelas, peserta didik terlebih dahulu diminta untuk mengobservasi suatu fenomena terlebih dahulu. Kemudian, peserta didik diminta mencatat masalah-masalah yang muncul. Setelah itu, tugas guru adalah merangsang peserta didik untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Tugas guru adalah mengarahkan peserta didik untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka. Dengan begitu, maka akan terjadi pembelajaran yang bermakna. Peserta didik akan dapat memecahkan masalah yang akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan. Penilaian yang relevan dalam pembelajaran berbasis masalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kinerja peserta didik. Yang kedua, penilaian portofolio peserta didik. Yang ketiga, penilaian potensi belajar. Yang keempat, penilaian usaha kelompok. Hasil dari evaluasi pembelajaran berbasis masalah antara lain untuk mengetahui pencapaian kompetensi terhadap 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam ranah sikap itu sendiri, guru dapat menilai dan bagaimana siswa bekerja sama dalam kelompok, dan guru dapat mengamati kemandirian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Adapun keunggulan dan kelemahan model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu yang pertama, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi peserta didik. Yang kedua, pemecahan masalah dapat mengingatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, pemecahan masalah dapat membantu peserta didik bagaimana mentransfer pengetahuan yang mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang keempat, pemecahan masalah membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Model pembelajaran berbasis masalah ini juga mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama, manakala peserta didik tidak memilih minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Dan yang kedua, berhasil strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Dan yang ketiga, tanpa memahami mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin belajar. Dari pembahasan tadi, dapat saya simpulkan bahwa strategi pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai suatu model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah yang berdasarkan masalah dunia nyata yang bertujuan untuk kemandirian siswa dalam menghadapi masalah yang ada. Pembelajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan inovasi yang sebanyak-banyaknya kepada siswa, akan tetapi pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan dalam berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual belajar sebagai peran orang dewasa yang melibatkan mereka dalam pengalaman nyata dan menjadi pembelajaran mandiri. Demikian hasil presentasi
UTS strategi pembelajaran saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.